Halo, perkenalkan namaku Nabila Fitri. Aku dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan hobiku menyanyi. Lagi gak suka siapa-siapa. Pura-pura teu boga padahal duit baaya. Teu pira jang meuli kuota. Hayang jajan henteu di warung ku aa. Hayang jajan henteu di dangu ku teteh. Pura. Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nabila Fitri. Aku dari Prodi Psikologi Islam dan dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Aku dari kelompok 38 Cipto Mangunkusumo yang dibimbing oleh Kak Asri dan Kak Najwa. Salam kenal teman-temanku semuanya. Di video kali ini aku bukan sekedar bikin video perkenalan saja, tetapi aku akan menjelaskan atau mereview ulang materi apa saja sih yang sudah aku dapatkan ketika tanggal 21 dan 22 Agustus kemarin, yaitu PBAK Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Selama 2 hari itu aku dapat 8 materi. Apa aja sih? Oke, check it out. Yang pertama ya, sejarah, visi, dan misi UIN Antasari Banjarmasin. Sejarahnya adalah, kan kalau dari visinya kan adalah menjadi universitas yang unggul dan berakhlak. Nah, maksudnya unggul dan berakhlak tuh apa sih gitu di situ tuh? Jadi di sini nih dimaksudkan adalah unggul dalam keilmuan dan berakhlak dalam kepribadian. Ya. Dan juga misinya, misi dari UIN Antasari itu adalah tugas utamanya adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran, melaksanakan penelitian, melaksanakan pengabdian pada masyarakat, lalu juga membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga di luar UIN Antasari, juga mengembangkan tata kelola. Di UIN Antasari itu juga ada satu hal yang, bukan satu hal sih, hal ini nih membedakan UIN Antasari dengan universitas lainnya. Apa sih itu? Yaitu 4 pilar filosofi keilmuan. Ada integrasi ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern, juga integrasi Islam dan kebangsaan, berbasis lokal, berwawasan global. Berarti berwawasan global itu adalah berwawasan yang sangat meluas, go internasional wawasannya. Juga materi yang kedua itu adalah budaya dan etika akademik kemahasiswaan. Di sini beliau pemateri menjelaskan mengenai budaya dan etika akademik kemahasiswaan. Jadi di sini aku ringkas, sebenarnya panjang banget tapi aku ringkas sedikit, yaitu kalau beban belajar, berarti kan budaya nih kayak sudah menjadi adat lah di UIN ini. Yaitu masa beban belajarnya itu kalau sarjana itu paling lama 7 tahun. Dan magister paling lama 4 tahun, dan doktor itu paling lama 7 tahun sama seperti sarjana. Bakal dinyatakan drop out ketika mahasiswa program sarjana, magister, ataupun doktor tidak menyelesaikan sebagaimana dimaksud pasal 26. Ada pasalnya tersendiri. Terus juga etika kemahasiswaan. Etika yang dimaksud itu adalah ketika berkarya, kita membuat karya tulis ilmiah gitu kan. Tidak, ketika kita bikin KTI, terus kita ngambil jurnal, nyomot sedikit di jurnal orang lain gitu ya, terus gak kita kasih kredit gitu nih dari jurnal siapa ini. Nah itu tuh termasuk plagiarisme ternyata. Di situ aku nangkapnya seperti itu. Kalau misalkan aku salah, silahkan koreksi aku, boleh di komen di sini. Materi yang ketiga itu adalah Ormawa dan etika kemahasiswaan. Nah pasti ada etikanya. Tadi juga ada etikanya juga kan. Berarti sepenting itu etika di dalam dunia kemahasiswaan. Apa sih namanya? Karena kan kita kan agen perubahan, perlu yang namanya etika. Nah, Ormawa itu adalah organisasi kemahasiswaan. Nah, di sini Ormawa itu ada dua bidang ya, yaitu bidang kepemimpinan dan bidang minat bakat. Kalau bidang kepemimpinan itu kayak Dema, Senat. Terus kalau misalnya bidang bakat dan minat itu kayak UKM, UKK gitu. Tujuan diadakannya Ormawa itu adalah mengembangkan atau membangun kapasitas diri masing-masing, yang mana untuk mengaktualisasikan potensi diri. Materi yang keempat yaitu layanan.
Dan ini nih menurut aku paling luar biasa sih, karena UIN Antasari ini memiliki layanan-layanan yang sangat memadai. Nah, di sini ada layanan seperti Ma'had Al-Jami'ah, UPKK, dan perpustakaan. Jadi Ma'had Al-Jami'ah ini setiap mahasiswa atau mahasiswi itu diwajibkan untuk berasrama selama 4 bulan. Untuk apa? Katanya sih untuk bakal ada sertifikat yang mana berguna untuk kita nantinya skripsian gitu. Terus juga tujuannya juga untuk mengasah kemandirian kita juga, yang kemandirian serta pembekalan sakofa Islam dan budi pekerti. Jadi kayak kan kita kan perlu yang namanya berjamaah kan ya kalau soal menuntut ilmu agama ini. Berarti kayak sudah disediakan gitu loh dari pihak UIN-nya tersendiri. Ada program-program mingguannya juga yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa di Ma'had Al-Jami'ah tentunya. Terus juga ada UPKK ya. UPKK ini banyak layanannya, dari layanan konsel karir, mock up interview, pemagangan, dan lain-lain, banyak banget pokoknya. Aku catatnya di sini, banyak banget coy. Terus juga ada perpustakaan, itu layanannya berupa sumber pembelajaran dan penelitian serta sebagai riset ilmiah, maksudnya kayak layanan riset ilmiah gitu. Terus lanjut ke materi yang kelima, 8 menit udah. Materi yang kelima itu ada wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. Ini penting banget setiap individu mahasiswa tentunya, setiap kita lah pokoknya, penting banget ini. Nah, di sini pemateri menyebutkan 4 indikator pengamalan moderasi beragama. Itu ada komitmen kebangsaan. Itu artinya apa sih komitmen kebangsaan? Ya artinya kita tuh taat pada konstitusi yang berlaku. Terus juga toleransi yang kedua, itu artinya kita nggak menghalang-halangi seseorang ataupun sekelompok orang yang beragama untuk mengerjakan aktivitas agamanya. Pokoknya itulah kegiatan agamanya. Yang ketiga itu anti kekerasan. Berarti kita tidak membuat pencideraan mental maupun fisik seseorang yang sesama agama ataupun antar agama. Dijaga berarti perasaannya satu sama lain. Lalu juga ada yang keempat, itu ada penghargaan terhadap tradisi. Ya namanya juga kita kan lokal ya. Tentunya kita tuh ada tradisi-tradisi tertentu, kayak misalnya tradisi kita ini adalah berhaul. Nah itu bukan bid'ah sih kalau menurut aku. Itu tuh kan tradisi dan lagi pula tidak melanggar syariat kan. Tidak, itulah. Lalu lanjut ke materi yang ke-6, itu ada ketahanan mental dan sukses raih studi. Ini materi favorit aku karena yang menyampaikan itu juga dosen psikologi. Aku kayak suka aja sama pemateri, suka banget sama materi hal-hal yang terkait dengan ini gitu, yang berbau psikologi. Aku suka banget. Beliau pemateri menyebutkan kalau kita tuh perlu yang namanya hati-hati dalam berpikir dan berkata, karena apa yang kita pikirkan itu, apa yang kita katakan itu adalah menjadi doa. Beliau itu bilang ketahanan mental itu merupakan kemampuan seseorang menghadapi tantangan, stres, dan tekanan, bukan menghindari ataupun memblokir gitu ya. Dan di sini beliau menyebutkan juga komponen ketahanan mental, yaitu ada keseimbangan emosi, yang mana emosi itu diporsikan secukupnya. Kayak sedih itu secukupnya aja, senang itu secukupnya saja. Kalau misalkan senang diporsikan secara berlebihan, begitu pula sedih, itu berdampak tidak baik, beneran. Karena sesuatu yang berlebihan itu selalu nggak baik. Lalu yang kedua itu ada kemampuan untuk mengatasi tekanan. Berarti tekanan tuh diterima aja gitu loh, diterima, dinikmati. Karena kalau kita menghindar dari yang namanya tekanan, kita terus dikejar yang namanya tekanan, terus dikejar. Capek kan kalau kita dikejar terus, mending kita terima aja kayak santai gitu kan, ditekan. Terus juga optimisme dan keyakinan diri. Optimisme dan keyakinan diri, yakin dengan diri sendiri, husnuzon dengan Allah, suuzon. Lalu ada juga hubungan sosial yang sehat. Jadi kita tuh sebisa mungkin cari hubungan sosial yang sehat. Dan juga yang terakhir, kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Di sini maksudnya adalah kita tuh nggak boleh ngambil keputusan ketika emosi kita tuh lagi nggak stabil. Karena apa? Keputusan yang kita ambil itu didasari oleh emosi, bukan logika gitu. Jadi kalau kita ngambil keputusan, perlu yang namanya logika. Jadi harus stabil dulu tuh emosinya, baru ngambil keputusan.
Yang ke-7 itu ada layanan-layanan. Nah, ini materi yang ke-7, layanan-layanan. Layanan lagi nih, berarti banyak banget nih di Uni Antasari ini layanan-layanan. Nah, di sini dijelaskan layanan-layanannya itu ada MIKWA dan SIAKAD dan UPB. Nah, MIKWA dan SIAKAD itu pemateri menjelaskan berbagai layanan yang disediakan, kayak layanan administrasi akademik, layanan administrasi akademik, apa sih? Oh iya, akademik, abis itu layanan administrasi kemahasiswaan, terus juga layanan beasiswa serta KIP. FYI, KIP itu kuotanya 450 orang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi nggak bisa sembarangan, itu juga ada surveinya juga, nggak boleh bohong. Terus ada UPB. Nah, UPB ini wajib diikuti oleh setiap mahasiswa karena ini program kebahasaan, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, materi yang terakhir itu adalah implementasi nilai juang Pangeran Antasari dalam semangat mahasiswa. Apa sih gitu? Di sini materi memprinsipkan bahwa waktu adalah kehidupan. Berarti kalau kita buang-buang waktu itu adalah membuang-buang kehidupan, membuang-buang kesempatan yang membuat kita tuh bisa membuat perubahan dengan kesempatan itu. Jadi, Pangeran Antasari itu tidak menyia-nyiakan waktunya berarti. Karena ini beliau digunakan untuk memikirkan strategi agar dapat membuat tanah air ini menuju perubahan yang lebih baik lagi, terutama di Borneo, daerah Borneo, Banjar ya. Dan luar biasa, patut kita tiru Pangeran Antasari itu, semangat juangnya. Bahwa kita mahasiswa sekarang ini perlu yang namanya semangat menjadi agen perubahan. Karena kitalah pewaris peradaban tentunya. Jadi sebisa mungkin kita perjuangkan itu. Tidak boleh menyerah seperti yang dikatakan Pangeran Antasari. Haram menyerah, wajah sampai kaputing. Pokoknya jangan sampai menyerah. Kalau kita menyerah berarti kita dosa. Menyerah di atas rahmat Allah berarti. Kita memperjuangkan berarti kita jihad kan. Kalau kita meninggal ketika kita sedang berjihad berarti kita apa? Syahid ya. Semoga kita dimatikan dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih ya. Prima donna, kota Jakarta, tak ada dua. Entah ini sekedar cinta atau romansa semata.